Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sabahul khair. Selamat pagi menjelang siang para pendengar Radio Tuntung Pandang 102,3 FM Pelehari, khususnya para siswa-siswi SMP atau yang sederajat se-Kabupaten Tanah Laut. Kembali lagi dalam program acara Badatang Belajar dari Radio Tuntung Pandang yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Diskominfo Kabupaten Tanah Laut. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 8. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama terlebih dahulu membaca doa sebelum belajar. Kita baca bersama-sama Ummul Kitab. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita ilmu yang akan kita pelajari nanti. Ala hadini as-solih wa ala kulli niyatin sholih. Al-Fatihah. Ya, Oke, sebelum saya lanjutkan, simak pantun pembuka untuk pendengar setia program acara Badatang Belajar dari Radio Tuntung Pandang. Radio Tuntung Pandang di Pelehari, tempatnya di belakang kantor Bupati. Program acara Badatang mari diikuti, materi pelajaran PAI dan Budi Pekerti hari ini. Oke, hari ini kita akan belajar materi yang berjudul Jiwa Lebih Tenang dengan banyak melakukan sujud dengan kompetensi dasar nomor 3.10, memahami tata cara sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Adapun tujuan pembelajaran setelah kita mempelajari materi ini, peserta didik mampu yang pertama menjelaskan pengertian sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan dalil dan sebab-sebab sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan ketentuan-ketentuan sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Dan yang keempat, siswa mampu menjelaskan perbedaan antara sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah serta manfaatnya. Baiklah, sebelum kita lanjut, simak kembali pantun berikut ini. Dari Takisung ke Pelehari, belanja di pasar, tak pandang berseri. Simak dengarkan materi dari kami, semoga manfaat dan bisa dipahami. Sujud merupakan satu bentuk kepasrahan dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kepada Allah sajalah manusia itu boleh bersujud. Adapun kepada sesama manusia kita diperintahkan untuk saling menghormati. Saling menghormati saja. Pada saat kita sujud, maka dahi, telapak tangan, kaki dan lutut semua menempel ke tanah sebagai alas sujud. Inilah posisi yang paling ideal sebagai bentuk kepasrahan, ketundukan dan kepatuhan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud sudah sangat lazim dilakukan di dalam salat. Segala macam jenis salat pasti ada sujudnya, kecuali salat jenazah tentunya. Di dalam salat fardu, setiap rakaat ada 2 kali sujud. Dalam sehari semalam kita wajib salat sebanyak 17 rakaat, berarti kita telah melakukan sujud sebanyak 34 kali. Jika kita menambah dengan berbagai macam amalan salat sunnah, akan lebih banyak kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, yang akan kita bahas dalam uraian berikut ini adalah sujud-sujud yang dilakukan di luar rukun salat tersebut. Macam-macam sujud yang dimaksud meliputi sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Untuk yang pertama menjelaskan tentang sujud syukur dan akan disampaikan oleh Bapak Ismail. Kepada Pak Ismail, dipersilakan. Oke, terima kasih kepada Pak Fuad yang telah memberikan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada juriat sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Ya, baik, saya sapa dulu para pendengar Radio Badatang Belajar dari Radio Tuntung Pandang Pelehari, khususnya siswa SMP sederajat di Kabupaten Tanah Laut.
Baik pendengar radio Badatang dimanapun berada, pertama kita akan bahas adalah pengertian sujud. Sujud syukur artinya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau terhindar dari bahaya. Adapun dasar hukum sujud syukur, hukum melakukan sujud syukur adalah sunnah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, an Abi Bakrah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ata amru yasurruhu aw busyra bihi kharra sajidan syukran lillah, yang artinya dari Abu Bakrah, sesungguhnya apabila datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab-sebab melakukan sujud syukur, yang pertama kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mendapatkan nikmat atau baru saja kita mendapatkan kabar yang mengembirakan, seketika itu juga melakukan sujud syukur tanpa menunda-nunda lagi. Yang kedua, terhindar dari bahaya. Apabila kita terhindar dari bahaya atau bencana ketika itu terjadi, maka segeralah untuk melakukan sujud syukur tanpa menunda-nunda lagi. Misalnya ketika terjadi gempa bumi, semua yang ada di rumah tersebut dapat menyelamatkan diri, maka saat itu sunnah hukumnya untuk melakukan sujud syukur. Lantas bagaimana sih tata cara pelaksanaan sujud syukur? Yang pertama adalah kita menghadap kiblat. Yang kedua, niat untuk melakukan sujud syukur. Misalnya sengaja aku berniat sujud syukur karena Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, sujud seperti sujud di dalam salat dengan membaca doa Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan yang keempat, duduk kembali. Dan yang terakhir, salam. Selanjutnya lagi, hikmah sujud syukur. Hikmah melakukan sujud syukur, yang pertama, orang yang mendapatkan nikmat dan kelebihan kalau tidak berhati-hati dapat lupa diri sehingga menjadi angkuh atau sombong. Yang kedua, orang yang melakukan sujud syukur insya Allah akan terhindar dari sifat sombong atau angkuh tersebut. Yang ketiga, memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, merasa dekat dengan Allah sehingga memperoleh bimbingan dan hidayahnya. Dan yang terakhir, yang kelima, memperoleh tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan selamat dari siksanya. Demikian tadi tentang sujud syukur, mulai dari pengertian dan dalilnya, sebab-sebabnya serta tata caranya dan hikmah dari sujud syukur tersebut. Ya, itu tadi tentang sujud syukur dari pengertian dan dalil-dalilnya. Kemudian sebab-sebabnya serta tata cara dan hikmahnya. Setelah kita mengetahui tentang sujud syukur, tentu kita bisa, mudah-mudahan bisa melaksanakan sujud syukur yang sudah kita fahami pada
pagi hari menjelang siang hari ini. Agung Fadilah Ramadan, kepada Pak Agung dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Fuad yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi sujud sahwi pada kesempatan pagi hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang sujud sahwi, di mana poin-poin yang akan saya sampaikan adalah tentang pengertian sujud sahwi, kemudian dasar hukum sujud sahwi, kemudian yang ketiga sebab-sebab sujud sahwi, dan yang terakhir adalah tata cara sujud sahwi. Baik, yang pertama yaitu pengertian sujud sahwi. Nah, apa sih sujud sahwi itu? Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu ketika kita sedang sholat. Nah, jadi ketika kita sedang sholat, kemudian kita ragu-ragu, maka kita melakukan sujud yang dinamakan sujud sahwi tadi. Nah, jadi sujudnya itu 2 kali dan dilakukan setelah membaca tahiyat akhir sebelum salam. Nah, jadi sujud sahwi dilakukan ketika di tahiyat terakhir dan sebelum kita mengucapkan salam. Nah, itu tadi pengertian dari sujud sahwi. Kemudian dasar hukum sujud sahwi. Sujud sahwi, adapun hukumnya melakukan sujud sahwi adalah sunnah, sebagaimana hadis Rasulullah SAW sebagai berikut. An Abi Sa'id al-Khudri qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam salli salatan aw arba'an falyatrahis syakka wal baini ala mastayqana thumma yasjudu sajdataini qabla an tusallim. Rawahu Ahmad wa Muslim. Nah, yang artinya dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam sholatnya, apakah ia sudah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah dihilangkan keraguan itu dan diteruskan sholatnya menurut yang diyakini. Kemudian hendaklah sujud 2 kali sebelum salam. Nah, jadi di sini ketika kita sedang sholat, kemudian kita ragu-ragu apakah tadi sudah melaksanakan 4 rakaat atau tidak 3 rakaat, nah, maka kita hilangkan keraguan tadi. Nah, kita hilangkan keraguan tadi, kita yakin kalau misalnya dalam sholat, dalam kebaikan itu kita pilih yang sedikit. Nah, jadi anggap saja kita mengerjakan baru 3 rakaat. Nah, jadi kita hilangkan keraguan tadi dan kita anggap kita baru mengerjakan 3 rakaat. Nah, kemudian melanjutkan sholatnya, dan setelah di tahiyat terakhir sebelum salam, nah, kita melakukan sujud 2 kali tadi yang dinamakan dengan sujud sahwi tadi. Nah, jadi ini adalah dasar hukum dari sujud sahwi. Nah, kemudian yang ketiga kita akan membahas tentang sebab-sebab sujud sahwi. Nah, jadi sebab-sebab sujud sahwi, nah, yang orang lakukan atau sebab orang melakukan sujud sahwi itu yang pertama, nah, tadi ya, yaitu lupa meninggalkan salah satu rukun sholat, seperti lupa melakukan ruku, i'tidal, atau sujud. Kemudian sebab yang kedua adalah lupa atau ragu jumlah rakaatnya. Dan yang ketiga, lupa membaca doa kunut. Nah, ini bagi yang membaca doa kunut. Nah, jika lupa membaca doa kunut, maka melakukan sujud sahwi. Kemudian yang keempat adalah lupa melakukan tasyahud awal. Dan yang kelima adalah kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaat. Nah, itu tadi beberapa sebab seseorang itu melakukan sujud sahwi. Nah, dengan catatan dalam kasus rakaat yang kurang, apabila pada saat sholat ada yang mengingatkan bahwa rakaat sholat kita kurang, maka harus segera berdiri, takbir, dan melengkapi jumlah rakaatnya, baru kemudian kita melakukan sujud sahwi. Nah, itu ketika orang yang kurang rakaatnya dan ada yang mengingatkan.
Nah, itu beberapa sebab tentang orang yang melakukan sujud sahwi. Kemudian yang terakhir yaitu tentang tata cara sujud sahwi. Cara melakukan sujud sahwi sebagai berikut. Nah, sujud sahwi dilaksanakan sebelum salam apabila orang yang sedang sholat lupa akan bilangan sholat yang sedang dikerjakan, atau lupa tidak melakukan tahiyat awal dan kita baru ingat sebelum dia salam. Nah, yang pertama, setelah selesai membaca tahiyat akhir, langsung sujud lagi dengan membaca Subhanaman la yanamu wala yashhu. Nah, yang artinya Maha Suci Allah yang tidak tidur dan lupa. Nah, kemudian yang kedua, bangun dari sujud disertai dengan mengucapkan takbir. Kemudian yang ketiga, kemudian duduk sebentar, lalu takbir, dan dilanjutkan sujud lagi dengan membaca doa yang sama dengan sujud yang pertama. Jadi sujud antara sujud pertama dan sujud yang kedua itu bacaannya sama. Nah, yang sudah disebutkan tadi. Kemudian yang terakhir, duduk kembali dan diakhiri dengan salam. Nah, kita sudah mengetahui pengertian, kemudian dasar hukumnya, sebab-sebabnya, dan tata cara sujud sahwi. Nah, kemudian apa hikmah dari sujud sahwi tersebut? Nah, jadi kita melaksanakan sujud sahwi itu apa sih hikmahnya? Jadi hikmah melakukan sujud sahwi adalah manusia tidak boleh berperilaku sombong dan angkuh, karena manusia adalah tempat salah dan lupa. Yang tidak pernah lupa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, al-insan makanul khata' wa nisyan. Nah, jadi manusia itu tempatnya salah dan lupa. Nah, yang tidak pernah lupa itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang berbuat salah, khilaf dan lupa harus segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca istighfar. Demikian halnya ketika kita bersalah dengan orang tua, kemudian dengan guru maupun dengan teman, harus segera meminta maaf kepada mereka. Nah, hikmah berikutnya adalah kita diajarkan untuk bisa memahami bahwa orang lain juga bisa salah. Jika orang tersebut mengakui kesalahannya dan minta maaf, maka sebagai umat Islam diajarkan untuk segera memberikan maaf. Nah, ingatlah bahwa sifat takabur itu bisa terjangkit kepada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Jadi secara singkatnya adalah hikmah dari melakukan sujud sahwi itu yang pertama, nah, kita itu tempatnya salah dan lupa, maka senantiasa selalu banyak istighfar, meminta ampun kepada Allah. Dan yang kedua adalah ketika teman kita atau orang lain yang ada salah dengan kita, kemudian mereka meminta maaf kepada kita, maka kita hendaknya memberikan maaf. Nah, jadi demikian materi yang dapat saya sampaikan tentang sujud sahwi. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi tentang sujud sahwi ya, dari Pak Agung. Mulai pengertiannya, kemudian dalil-dalilnya sudah dijelaskan semuanya. Ya. Termasuk juga sebab-sebab dan tata cara dan hikmahnya. Tuntung pandang. Nah, tentunya setelah kita menyimak dan mendengarkan uraian materi sujud syukur dan sujud sahwi tadi, tentu kita sudah semakin paham berkaitan dengan sujud syukur dan sujud sahwi. Tadi ada sebuah pertanyaan, apakah masih ada sujud yang bisa dilakukan di luar dari pelaksanaan sholat? Nah, ini mungkin Bapak Ismail akan menjelaskan kembali. Kepada Bapak Ismail dipersilakan untuk menjawabnya. Baiklah pendengar setiap program acara Berdatang Belajar dari Radio Tuntung Pandang Pelihari. Tentunya masih ada yaitu namanya sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran, baik ketika salat maupun di luar salat, baik pada saat membaca atau menghafal sendiri ataupun pada saat mendengarkannya. Dasar hukum sujud tilawah yaitu hukum melaksanakan sujud tilawah adalah sunnah
sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah membaca Al-Qur'an di depan kami. Ketika bacaannya sampai pada ayat sajadah, beliau takbir lalu sujud, maka kami sujud bersama-sama dengan beliau. Sebab sujud tilawah, adapun sebab sujud tilawah adalah yaitu pada saat membaca atau mendengarkan bacaan Al-Qur'an, menemukan ayat-ayat sajadah baik pada salat maupun di luar salat. Yang pertama yaitu pada surah Al-A'raf ayat 206, yang kedua surah Ar-Ra'du ayat 15, yang ketiga surah An-Nahl ayat 49, yang keempat surah Al-Isra ayat 109, yang kelima surah Al-Hajj ayat 18, yang keenam surah Maryam ayat 58, yang ketujuh surah Al-Hajj ayat 77, dan yang kedelapan surah Al-Furqan ayat 60, yang kesembilan surah An-Naml ayat 25, yang ke-10 surah As-Sajadah ayat 15, yang ke-11 surah As-Sad ayat 24, yang ke-12 surah Fussilat ayat 38, yang ke-13 surah An-Najm ayat 62, yang ke-14 surah Al-Insyiqaq ayat 21, dan yang terakhir yang ke-15 surah Al-Alaq ayat 19. Adapun syarat sujud tilawah, yang pertama kita harus disyaratkan suci dari hadas dan najis. Yang kedua yaitu menghadap kiblat. Yang ketiga menutup aurat. Adapun rukun sujud tilawah, yang pertama adalah niat, sengaja aku sujud tilawah karena Allah Ta'ala. Yang kedua takbiratul ihram atau Allahu Akbar. Yang ketiga sujud satu kali dengan diawali bacaan takbir. Terus yang keempat duduk setelah sujud dengan tumakninah tanpa membaca tasyahud. Dan yang kelima salam. Tata cara sujud tilawah. Yang pertama sujud tilawah yang dilakukan di luar salat. Yang pertama adalah kita berdiri menghadap kiblat. Yang kedua berniat melakukan sujud tilawah. Yang ketiga takbiratul ihram. Dan yang keempat sujud satu kali, dan pada saat sujud tersebut membaca doa sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqasamahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi, yang artinya aku bersujud kepada Tuhan yang menjadikan diriku, Tuhan yang membukakan pendengaran dan penglihatan dengan kekuasaannya. Terus yang kelima duduk sejenak untuk rukunnya, dan yang terakhir adalah salam. Selanjutnya sujud tilawah yang dilakukan di dalam salat. Adapun cara melakukan sujud tilawah di dalam salat sebagaimana berikut. Pada saat kita sedang berdiri dalam salat membaca ayat sajadah atau imam membaca ayat sajadah, kita langsung melakukan sujud satu kali dengan membaca doa sujud tilawah tersebut. Setelah selesai melakukan sujud tilawah tersebut, kita langsung berdiri lagi dan melanjutkan salat kembali. Lantas apa sih hikmah melaksanakan sujud tilawah? Hikmahnya yang pertama adalah kita dijauhkan dari godaan syaitan. Yang kedua, lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran yang sedang dibaca. Dan yang terakhir, yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah tadi penjelasan tentang sujud tilawah. Mudah-mudahan bisa disimak dan dipahami.
Ya, terima kasih Bapak Ismail atas penjelasan tentang sujud tilawah. Pendengar setia program acara Badatang Belajar dari Radio Tuntung Pandang. Tentunya setelah kita menyimak dan mendengarkan uraian materi sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah, mudah-mudahan kita semua dapat mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Tak terasa, kini kita sudah berada di penghujung. Tapi sebelum kita tutup program acara Badatang Belajar dari Radio Tuntung Pandang ini, mari kita simak dan dengarkan pantun penutup dari kami. Jalan-jalan ke lapangan RTH, Jangan lupa membeli bunga. Pertemuan dengan kami sampai di sini saja. Selamat berjumpa pada program acara Badatang berikutnya. Demikian kami bertiga memohon maaf jika ada terdapat salah dan khilaf dalam penyampaian pembelajaran pada hari ini. Marilah kita bersama-sama membaca doa penutup kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.